tentang sistem sosial dan masyarakat sebelum dan sesudah masuknya kolonialisme dan imperialisme barat ke Nusantara. Baiklah, selamat datang dalam video pembelajaran sejarah kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas secara komprehensif dan juga mendalam tentang transformasi sistem sosial masyarakat Nusantara dari masa prakolonial melalui periode kolonialisme barat hingga warisannya bagi masyarakat Indonesia modern. Pembahasan akan kami fokuskan pada struktur sosial, stratifikasi masyarakat, dan perubahan-perubahan fundamental yang terjadi akibat intervensi kolonial Eropa. Mari kita mulai dengan memahami kondisi masyarakat Nusantara sebelum kedatangan bangsa Eropa. Masyarakat Nusantara prakolonial memiliki struktur sosial yang kompleks dan berlapis, namun tetap dinamis. Mari kita uraikan dari lapisan teratas. Yang pertama ada golongan bangsawan. Lapisan ini terdiri dari raja atau sultan beserta seluruh keluarga kerajaan. Mereka tidak hanya memegang kekuasaan politik, tetapi juga kekuasaan spiritual. Raja dianggap sebagai titik pusat atau kosmos, perantara antara dunia manusia dan dunia spiritual. Kekuasaannya bersifat sakral. Di bawah raja terdapat para bangsawan tinggi seperti pangeran, adipati, dan senopati, yang biasanya menguasai wilayah-wilayah tertentu. Populasi lapisan ini sangat heterogen, terdiri dari tani, pedagang, pengrajin seniman, dan nelayan. Keempat, golongan budak. Perlu dipahami bahwa sistem perbudakan di Nusantara ini berbeda. Perbudakan transparantik, sumber budak terutama dari tawaran perang, orang yang tidak mampu melunasi hutang. Seseorang bisa membebaskan diri setelah melunasi hutang. Budak masih dianggap memiliki hak-hak tertentu dan tidak selalu diperlakukan dengan kejam. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, membawa perubahan radikal dalam struktur sosial masyarakat Nusantara. Mereka memperkenalkan sistem stratifikasi baru yang kaku dan berbasis ras. Di puncak sistem baru ini adalah bangsa Eropa. Mereka menikmati hak-hak istimewa yang sangat luas, hak politik penuh dalam pemerintahan kolonial, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan terbaik, perlindungan hukum yang lebih kuat. Mereka menciptakan masyarakat benteng yang terpisah dan eksklusif, hidup dalam enklave-enklave Eropa dengan gaya hidup Eropa. Strata menengah ditempati oleh golongan timur asing, terutama keturunan Tionghoa, India, dan Arab. Posisi mereka sangat kompleks. Secara hukum, mereka memiliki status lebih tinggi dari pribumi. Mereka dimanfaatkan Belanda sebagai perantara ekonomi, pedagang, rentenir, pemilik usaha. Dalam sistem hukum, mereka tunduk pada hukum yang berbeda dengan Eropa maupun pribumi. Mereka sering menjadi penyangga antara penguasa Eropa dan pribumi yang kadang menimbulkan ketegangan sosial. Dan di dasar piramida sosial kolonial adalah kaum bumi utara, penduduk asli Nusantara. Mereka mengalami marginalisasi sistematik yang sangat dalam. Secara politik, mereka tidak memiliki hak suara, dikenakan sistem hukum dan diskriminatif. Secara ekonomi, dibebani berbagai kewajiban seperti kerja rodi dan pajak yang memberatkan. Lalu secara sosial, mereka mengalami segregasi spasial, tidak boleh memasuki wilayah Eropa tertentu. Lalu, pendidikan sangat terbatas aksesnya, terutama untuk pendidikan modern. Namun, transformasi yang paling menarik terjadi pada golongan pria tradisional. Mereka mengalami proses kooptasi struktural yang sistematis dari abdi kerajaan yang setia pada raja diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial. Mereka diberi gaji tetap, seragam, dan gelar-gelar birokratis, serta priayi penggah praja diciptakan sebagai alat pemerintah tidak langsung atau indirect ruler. Mereka menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan kolonial yang menindas rakyatnya sendiri. Inilah adalah strategi hegemen kolonial adalah yang sangat canggih. Manfaatnya struktur kolonial tradisional untuk melanggengkan kekuasaan. Kedua golongan elit atau priai ini adalah tulang punggung birokrasi kerajaan.
Mereka terdiri dari patih atau perdana menteri, para bupati, penasihat kerajaan, dan pejabat tinggi lainnya. Yang menarik, meski banyak posisi ini bersifat turun-temurun, terdapat pula mobilitas sosial vertikal. Seseorang dari rakyat biasa yang memiliki kemampuan luar biasa bisa diangkat menjadi bagian dari priai. Peran mereka sangat vital sebagai penghubung antara penguasa dan juga rakyat, pelaksana kebijakan, dan penasihat strategis. Demikianlah pembahasan komprehensif kami tentang transformasi sistem sosial masyarakat Nusantara. Dari masyarakat dengan stratifikasi tradisional yang dinamis, menjadi masyarakat dengan stratifikasi rasial yang kaku di bawah kolonialisme, yang akhirnya melahirkan kesadaran kebangsaan Indonesia. Terima kasih atas perhatian. Nah, teman-teman, itulah video yang dapat kami sampaikan tentang materi yang mengenai Sistem sosial dan masyarakat sebelum dan sesudah masuknya kolonialisme dan imperialisme barat ke Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.